Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Ini pasti kalian semua sudah bisa. Berikutnya 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana dengan soal-soal yang berikut ini? Mungkin beberapa kalian sudah bisa mengerjakan soal berikut, tetapi kemungkinan juga ada beberapa yang masih bingung. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas menggunakan garis bilangan dan satu teman kita yaitu Pino. Pino ini akan membantu kita dalam mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Pino ini memiliki aturan standarnya itu menghadap ke arah kanan. Nah, jika nanti akan dioperasikan dengan bilangan yang positif, Pino akan menghadap ke arah kanan seperti ini. Dan akan mengarah ke kiri jika nantinya dioperasikan dengan bilangan negatif. Oke, kalau Pino menghadap ke kanan berarti dioperasikan dengan bilangan positif, kalau menghadap ke kiri berarti dioperasikan dengan bilangan negatif. Nah, jika nanti operasinya adalah penjumlahan, maka Pino akan melompat ke depan. Tetapi jika nanti operasinya adalah pengurangan, maka Pino akan melompat ke belakang. Seperti ini. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. 3 ditambah negatif 2. Perhatikan, bilangan yang pertama adalah 3, sehingga Pino akan menuju bilangan 3 pada garis bilangan. Kemudian perhatikan, akan dioperasikan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Maka Pino berbalik arah. Kemudian operasinya apa? Penjumlahan. Maka Pino akan bergerak ke depan sebanyak berapa? 2 kali, karena dioperasikan dengan negatif 2. 1, 2. Maka 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1, karena Pino berada di bilangan 1. Oke. Kemudian coba perhatikan, 3 dikurangi 2 juga sama dengan 1. Maka kita bisa menarik kesimpulan 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 juga 1. Perhatikan, operasinya adalah penjumlahan atau positif dan dioperasikan dengan bilangan negatif. Maka kita bisa menyimpulkan jika penjumlahannya positif dan dioperasikan dengan bilangan negatif, maka menjadi negatif. Maka untuk menyederhanakan 3 ditambah negatif 2 itu bisa kita rubah menjadi 3 dikurangi 2. Diingat-ingat. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk soal yang kedua, negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 letaknya di mana? Berarti Pino berada di situ. Kemudian, apakah Pino ini berbalik? Tidak, karena dioperasikan dengan bilangan positif, yaitu 2. Kemudian operasinya apa? Penjumlahan. Maka Pino bergerak ke depan sebanyak 2 kali, karena dioperasikan dengan bilangan 2. 1, 2. Maka negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Sampai sini masih lancar? Oke, kita lanjut. Sekarang negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 letaknya di mana? Di situ. Kemudian akan dioperasikan dengan bilangan 2. 2-nya ini positif karena ini adalah tanda operasi. Berarti Pino tidak berbalik arah. Kemudian dioperasikan dengan pengurangan. Maka Pino akan melompat ke
belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka negatif 3 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 5. Kalau operasinya itu bilangan negatif 3 dikurangi 2, lebih gampangnya 3 tambah 2 berapa? 5. Kemudian pasti bilangan negatif. Kalian punya hutang 3, kemudian hutang lagi 2, maka hutangnya berapa? Hutangnya 5, tandanya negatif. Oke, kita lanjut. Sekarang negatif 3 dikurangi negatif 2. Bagaimana caranya? Pertama, bilangan negatif 3 letaknya di situ, maka Pino menuju ke sana langsung. Kemudian dioperasikan dengan bilangan negatif, maka Pino akan berbalik arah. Operasinya apa? Pengurangan. Berarti Pino akan melompat ke belakang. Sebanyak berapa? 2 kali karena dioperasikan dengan negatif 2. 1, 2. Maka negatif 3 dikurangi negatif 2 sama dengan hasilnya adalah negatif 1. Masih ingat soal yang sebelumnya? Yaitu negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1 juga. Dari sini berarti kita bisa membuat kesimpulan jika operasinya itu negatif, kemudian yang dioperasikan itu adalah negatif juga, maka negatif ketemu negatif yang berdekatan ini menjadi positif. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Sampai sini lancar? Oke, sekarang kita ke latihan soal. 23 ditambah 33, ini gampang, 56. Kemudian 23 dikurangi 33. Bagi kalian yang bingung, coba bayangkan. Saat ini kalian mempunyai 23 kelereng. Kemudian adikmu meminta 33 kelereng. Nah, karena kelereng yang kamu punya itu lebih sedikit dari yang diminta adikmu, berarti kamu memberikan semuanya kan? Apakah masih kurang kelereng yang kamu berikan kepada adikmu? Pasti masih kurang. Mintanya 33 tetapi kamu punya 23, berarti kurangnya berapa? Kurang 10. Karena kurang berarti negatif 10. Sampai sini kita lanjut. Sekarang 23 ditambah negatif 33. Ingat, tadi operasinya penjumlahan, kemudian dioperasikan dengan bilangan negatif, ini berdekatan, berarti positif berdekatan dengan negatif yang di sini menjadi negatif. Kita bisa menuliskan menjadi 23 dikurangi 33. Seperti yang atasnya, 23 dikurangi 33 yaitu negatif 10. Lanjut. Negatif 23 ditambah 33. Nah, kalau yang ini bayangkan, kalian mempunyai hutang 23. Sekarang kalian punya 33. Berarti untuk membayar hutangnya, kalian masih punya sisa berapa? Sisa 10. Kemudian lanjut. Sekarang negatif 23 dikurangi negatif 33. Masih ingat? Operasinya ini adalah negatif, dioperasikan dengan bilangan negatif. Negatif yang berdekatan dengan negatif seperti yang dibantu Pino tadi menjadi positif. Berarti negatif 23 ditambah 33. Negatif ini ketemu negatif yang ini menjadi positif. Negatif 23 ditambah 33 berapa nilainya? 10. Oke, sampai sini apakah masih ada yang bingung? Kalau masih bingung, silahkan dilihat ulang. Atau kalau masih bingung, silahkan ditanyakan kepada ayah, ibu, kakak, atau saudara yang lain. Bisa. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang
sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yaitu yang pertama adalah sifatnya tertutup, yang kedua sifatnya komutatif atau pertukaran, dan yang ketiga sifatnya asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat, unsur identitas. Apa sih yang dimaksud dengan sifat tertutup? Kita bahas. Hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat, maka hasilnya pasti bilangan bulat. Contoh, 9 ditambah 5 sama dengan 14. 9 itu bilangan bulat, 5 itu bilangan bulat, dan 14 bilangan bulat. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Bilangan bulat 9 ditambah dengan bilangan bulat 5, hasilnya bilangan bulat 14. Satu lagi contoh, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Loh, ya ini dibahas hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Tapi di sini kenapa pengurangan? Ingat, ini bisa kita rubah atau kita tulis seperti ini. Tadi katanya positif yang berdekatan dengan negatif menjadi negatif. Berarti kita kembalikan, bisa kan? 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Itu bisa kita tulis nilainya itu sama dengan 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2. Ini boleh, karena nilainya sama. Kita membicarakan nilainya. Oke, lanjut. Sifat komutatif. Maksud komutatif itu seperti ini. Misalkan ada dua bilangan bulat yaitu A dan B. Maka A ditambah B itu pasti sama dengan B tambah A. Contoh, jika A nilainya adalah 5 dan B nilainya adalah 7, berarti 5 tambah 7 itu pasti sama dengan 7 ditambah 5. 5 tambah 7 berapa? 12. 7 tambah 5 juga 12. Berlaku sifat pertukaran, ditukar letaknya. Oke, lanjut. Sekarang sifat asosiatif. Misalkan ada 3 bilangan A, B, dan C. Ini berlaku seperti itu. Maksudnya bagaimana? Misal, A-nya itu adalah negatif 3, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Tanda kurung kurawal ini berarti kita mengerjakan yang negatif 3 ditambah 6 dulu. Negatif 3 tambah 6 berapa? 3. Ditambahkan dengan 8. 3 tambah 8 berapa? 11. Sekarang kita coba, kita mengerjakan yang 6 ditambah 8 dulu. Berarti negatif 3 kita tulis dulu, negatif 3 ditambah tanda ini kita tulis lagi. 6 tambah 8 berapa? 14. Negatif 3 ditambah 14 sama dengan berapa? Kamu punya hutang 3, sekarang punya 14. Hutang harus dibayar. Berarti 14 dikurangi 3, hasilnya 11. Sehingga negatif 3 ditambah 6 kemudian ditambahkan 8 itu sama dengan negatif 3 ditambahkan 6 plus 6 tambah 8. Dikerjakan yang dulu manapun, hasilnya tetap sama. Ini sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dikelompokkan yang dikerjakan mana, yang dikerjakan dulu yang sebelah mana. Kalau ini dikerjakan yang depan dulu, baru ditambahkan yang C. Kalau ini dijumlahkan atau ditambahkan yang belakang dulu, baru yang depannya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu unsur identitas. Unsur identitas itu apa? 0. 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. Ingat, 0 itu adalah unsur identitas, tetapi pada penjumlahan. Nanti ada lagi unsur identitas pada perkalian. Yang kita bahas di sini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Kenapa 0 kok disebut unsur identitas pada penjumlahan? Coba perhatikan. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 15 tambah 0 sama dengan 15. 0 tambah 100 sama dengan 100. Yang dimaksud unsur identitas itu bilangan jika ditambahkan bila unsur identitas, yaitu hasilnya tetap sama.
Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.